wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya bahas tentang vektor dalam ruang dimensi 3 atau R3. Karena sebelumnya udah pernah dibahas di video yang pertama ya, tentang vektor dalam ruang dimensi 3 ini. Dulunya itu membahas tentang cara menggambarnya ya, menggambar dalam koordinat di dimensi 3. Jadi sekarang langsung ke pengoperasiannya aja. Kompetensi dasarnya masih sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi nggak akan dibacain lagi di sini. Ya, ke vektor satuannya dulu. Jadi dalam materi yang di sini itu semuanya tentang vektor dimensi 3 ya. Vektor satuan pada dimensi 2, vektor satuan itu kan mencakup ada sumbu X, sumbu Y. Karena di dimensi 3 itu berarti ada 3 vektor, yaitu penambahan vektor pada sumbu Z. Ya, jadi ada mewakilinya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Vektor satuan pada sumbu X, karena di sini dimensi 3, berarti ada 3 koordinat di sini ya. Ini X, ini Y, dan ini Z. Vektor satuan pada sumbu X yang dilambangkan I, itu kalau yang namanya vektor satuan berarti yang bernilai 1, karena di sumbu X berarti yang di koordinat yang X ya. Jadi yang lainnya Y sama Z-nya 0. Ini searah dengan sumbu X positif. Terus vektor satuan pada sumbu Y dilambangkan dengan J, berarti yang bernilai 1-nya itu letaknya di Y di sini, dan X dan Z-nya itu 0 searah sumbu Y positif. Vektor satuan pada sumbu Z itu dilambangkan dengan K, berarti yang nilainya 1 itu di sumbu Z di sini, X sama Y-nya itu 0 searah sumbu Z positif. Jika koordinat titik P anggotanya itu A1, A2, A3, maka ini X, ini Y, ini Z. Vektor posisi P adalah vektor OP. Vektor posisi ya, berarti kan diawali dengan O. OP dilambangkan dengan P. Sama dengan dia anggotanya A1, A2, A3. Ini kan koordinat P ya, berarti vektor posisinya OP. Ini bisa kita ganti dengan P kecil. Jadi dari yang di sini itu nilainya sama dengan vektor P. Ini kalau ditulis dalam vektor kolom, ini A1, A2, A3 ke bawah nulisnya, atau kalau ditulis dalam vektor satuan berarti yang ada IJK-nya ya, berarti A1I tambah A2J tambah A3K. Besaran vektor OP adalah ini, dilambangkannya jadi kayak tanda mutlak, tapi bukan mutlak ya. Jadi besarannya itu, atau bisa dibaca juga panjangnya atau jaraknya, pokoknya yang menghitung besaran atau panjang atau jarak ini bisa pakai ini. Untuk OP itu sama dengan, bisa ditulis dalam P, ini akar A1 kuadrat, jadi semuanya dikuadratin. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Jika Q B1, B2, B3, maka PQ, berarti kalau diketahuinya Q misalnya koordinatnya ya, ini koordinatnya B1, B2, B3, maka PQ, berarti karena belum ada, jadi Q dikurangi P. Gitu, Q-nya yang koordinat Q ini, P-nya yang tadi ini nih. Q-nya itu anggotanya berarti yang ke-1, letak yang ke-1, yang X-nya dikurangi sama X lagi. Gitu, jadi X ini kurangi sama X lagi, Y kurangi dengan Y lagi, Z kurangi dengan Z lagi. Jadi B1 kurangi A1, yang belakang dulu ya. Yang Q dulu kurangi yang P. B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3. Sehingga
besaran atau panjang vektor PQ adalah sama kayak tadi. Berarti hasil dari pengurangan ini dulu, baru dikuadratkan. Mau dicari dulu ininya, biar ngitung di sininya nggak panjang boleh. Jadi ini cari dulu berapa, kalau udah dicari nanti masing-masing dikuadratin kayak gini. Tapi kalau mau langsung di sini nyarinya boleh. Jadi kayak gini, B1 kurangnya 1, jadi X sama X lagi gitu ya. Y sama Y lagi, Z sama Z lagi. Operasi aljabar vektor. Jika vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K dan vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K, maka vektor A ditambah vektor B. Sama aja kayak vektor di dimensi 2. Untuk menjumlah, mengalihkan itu masih sama ya pengoperasiannya. Jadi untuk X, untuk yang X sama X lagi, yang I sama yang I lagi gitu ya. Ini karena A tambah B, berarti yang I itu kan A1 sama B1. Jadi dijumlahin, I-nya simpan di luar. Yang J itu A2 sama B2. Jadi dijumlahin, J-nya simpan di luar. A3 sama B3. A3 sama B3, K-nya simpan di luar. Pengurangan vektor A kurang B didefinisikan sebagai operasi penjumlahan vektor A tambah, ini selain bisa ditulis gini, vektor A kurangi vektor B, bisa juga ditulisnya begini. Jadi vektor A tambah dalam kurung negatifnya dari vektor B. Gitu. Boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Artinya sama dan hasilnya itu akan sama. Contoh nomor 1, diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A sama dengan 1, 2, 4 dan vektor B sama dengan 5, 4, 0. Tentukan vektor A tambah vektor B, vektor A kurangi vektor B, terus negatif 3 kali vektor B. Berarti negatif 3 ini merupakan skalar ya. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Yang A, vektor A tambah vektor B. Mau pakai vektor kolom kayak gini boleh, mau pakai vektor satuan dan IJK boleh. Kita pakai vektor kolom aja ya. Vektor A-nya 1, 2, 4 tambah vektor B-nya 5, 4, 0 sama dengan, nah ini X sama X lagi dijumlahinnya. Jadi 1 tambah 5 itu 6, 2 tambah 4 itu 6, 4 tambah 0, 4. Sama aja pengerjaannya ya. Satu kurangi 5 negatif 4, 2 kurangi 4 negatif 2, 4 kurangi 0, 4. Terus yang C negatif 3 kali B, berarti di sini negatif 3 kali B-nya itu 540. Kalikan dengan semua anggotanya. Negatif 3 kali 5, negatif 15, negatif 3 kali 4, negatif 12, negatif 3 kali 0, 0. Nomor 2, diketahui titik A 3, 4, 7 dan B negatif 2, 5, 1. Tentukan komponen vektor AB. Nah, kalau ada AB di sini, sedangkan di sini ada koordinat ya, koordinat A dan koordinat B. Anggap koordinat yang A ini kita tulis dalam vektornya dilambangkan dengan vektor A, dan yang B itu kita lambangkan dengan vektor B. Vektor AB. Ini berarti gimana kalau cara nyari vektor posisinya? Ini B kurangi A. Sama dengan, tadi kan udah pakai vektor kolom ya, sekarang pakai yang IJK aja kayaknya ya. Tapi emang lebih gampang pakai vektor kolom sih menurut aku.
lebih singkat penulisannya. Tapi ini kita coba pakai IJK. B kurang A ya, berarti yang B-nya itu, ini berarti negatif 2I tambah 5J tambah K. Ya, dan ini 3I tambah 4J tambah 7K. Nah, gini ya. Berarti kita tulis dulu B yang ini ya. Negatif 2I tambah 5J tambah K dikurangi yang A yang ini. 3I tambah 4J tambah 7K. Sama dengan min 2I. Yang I sama yang I lagi ya. Min 2 kurangi 3. I-nya di luar. Terus yang J sama J lagi. Ini tambah 5 kurangi 4. J tambah yang K-nya ini 1 ya. Kurangi 7. K. Ini berapa? Negatif 5I. Ini J. 1 ya hasilnya. 1 kurangi 7 negatif 6K. Gimana kalau penulisan dalam vektor kolom? Boleh. Kita tulis lagi dalam vektor kolom. Berarti ke bawah negatif 5. 1 sama negatif 6. Kalau dalam koordinat gimana? Dalam koordinat ya berarti negatif 5, 1, negatif 6. Gitu. Yang ketiga, diketahui koordinat A 347, B negatif 2, 5, negatif 3, dan C 6, negatif 3, negatif 5. Nah, ini ada gambarnya ya. Di sini A, B, C. Jika P sama dengan AB, ini ya, P ini berarti mewakili dari vektor AB, Q sama dengan vektor BC, Q mewakili dari vektor BC, dan R sama dengan vektor AC, vektor R ini mewakili dari vektor AC. Tunjukkan bahwa vektor R sama dengan vektor P tambah vektor Q. Dan yang B, P sama Q-nya sama, bedanya di sini vektor R-nya itu vektor CA, berarti dibalik ya, arahnya jadi C ke A. Nah, tunjukkan bahwa P tambah Q tambah R sama dengan 0. Untuk A ini, itu bisa dilambangkan dengan vektor A. Dan yang B ini bisa dilambangkan dengan vektor B. Dan yang C ini bisa dilambangkan dengan vektor C. Karena kita mau membuktikan kalau vektor R itu sama dengan penjumlahan dari vektor P tambah Q, benar nggak sih? Nah, kita membuktikan itu berarti harus cari dulu dong nilai dari R, P, Q-nya. Ya kan, berarti untuk nyari R, P, Q, di sini P, Q, R-nya kita cari dulu. Nah, yang pertama P-nya. P itu kan vektor AB. Berarti ini berupa vektor posisi lagi ya nyarinya. Berarti B kurangi A. Sama dengan pakai vektor kolom aja ya. B-nya itu ini negatif 2, 5, negatif 3. Kurangi A-nya itu ini 3, 4, 7. Berapa nih? Negatif 2 kurangi 3. Jadi negatif 5. 5 kurangi 4, 1. Negatif 3 kurangi 7, jadi negatif 10. Terus yang Q itu kan BC ya, vektor BC. Sama dengan C kurangi B.
C-nya itu yang ini, 6, negatif 3, negatif 5. Kurangi B-nya itu yang negatif 2, 5, negatif 3. Nilai R-nya itu, cari dulu yang ini ya, itu vektor AC. Berarti C kurangi A. C-nya itu 6, negatif 3, negatif 5. Kurangi A-nya itu 3, 4, 7. Sama dengan 6 kurangi 3. 3. Negatif 3 kurangi 4. Negatif 7. Negatif 5 kurangi 7. Negatif 12. Ini nilai R-nya. Terus mau menunjukkan nih bahwa R-nya itu sama dengan P tambah Q. Oke, lihat ya. R-nya itu, anggap ya kita nggak tahu R-nya. Di sini P tambah Q sama dengan P-nya itu yang ini ya. Negatif 5 tambah Q-nya itu, ini tadi belum selesai dihitung ya, udah ditinggalin. Kasihan. 6 kurangi negatif 2 itu 8. Jadi tambahkan ya. Negatif 3 kurangi 5, negatif 8. Negatif 5 kurangi negatif 3, ini jadi negatif 5 tambah 3, jadi negatif 2. Q-nya 8, negatif 8, negatif 2. 8, negatif 8, negatif 2. Sama dengan negatif 5 tambah 8, 3. 1 tambah negatif 8, negatif 7. Negatif 10 tambah negatif 2, negatif 12. Jadi 3, negatif 7, negatif 12. Samakah dengan R yang ini? Sama ya. Jadi terbukti ya, kalau R sama dengan P tambah Q. Jadi ini kesimpulannya tertunjuk. Karena disuruhnya di awalnya tunjukkan, berarti kesimpulannya tertunjuk. Terus yang B, P sama Q-nya masih sama yang A, jadi nggak usah kita cari, pakai yang ini. Nah, yang bedanya R. R-nya itu CA. Ya, jadi kita cari dulu CA, lalu tunjukkan penjumlahannya. R-nya itu kan sama dengan vektor CA ya. Berarti A kurangi C. A-nya itu tadi 347 kurangi C-nya itu 6, negatif 3, negatif 5. Sama dengan 3 kurangi 6, negatif 3, 4 kurangi negatif 3. Jadi 4 tambah 7. Jadi 4 tambah 3, 7. 7 kurangi negatif 5. Jadi ini tambah ya. Jadi 7 tambah 5, 12. Jadi hasilnya negatif 3, 7, 12. Terus kita buktikan kalau P tambah Q tambah R itu sama dengan vektor 0. Coba ya, kita jumlahin semuanya. P-nya itu tadi negatif 5, 1 negatif 10, tambah Q-nya itu 8, negatif 8, negatif 2, R-nya itu yang ini, negatif 3, 7, sama 12. Sama dengan, ini jumlahin aja, negatif 5 tambah 8, itu 3, 3 tambah negatif 3, itu 0. 1 tambah negatif 8, negatif 7, tambah 7, 0. Negatif 10 tambah negatif 2, itu negatif 12. Negatif 12 tambah 12, itu 0.
Ya, hasilnya 0 semua ya, dan ini kalau 0 semua disebutnya vektor 0. Dan terbukti ya. Jadi kesimpulannya P tambah Q tambah R itu sama dengan 0, dan ini tertunjuk. Contoh lagi, ini kalau tadi tentang penjumlahan ya. Sekarang tentang menghitung panjang atau besaran atau jarak yang akar-akaran tadi. Nomor 1, hitung panjang vektor A yang dapat dinyatakan dengan komponen vektor 6, 2, negatif 3. Panjangnya berarti ini kan, ini X, ini Y, ini Z ya. Ya udah, karena kita mau mencari panjang, ini bisa juga disebut jarak, bisa juga disebut besaran, rumusnya masih sama ini. Jadi panjang vektor A dibacanya, ini akar, masing-masing komponennya dikuadratkan. 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat. Sama dengan berapa nih? 3, 6, ini 4, ini 9. Sama dengan akar 49 ya. Sama dengan, kalau akar itu hasilnya kan ada 2, plus minus. Ini kan hasilnya 7 ya, akar plus 9 itu sebenarnya plus minus 7. Hasilnya ada 2, bisa 7, bisa negatif 7. Tapi karena panjang kan gak mungkin negatif ya. Ukuran panjang, jarak, besaran gitu gak mungkin negatif. Jadi yang diambilnya positif. Jadi hasilnya 7. Yang kedua, diketahui titik A 5, 4, 6 dan B negatif 2, 5, 1. Tentukan jarak antara titik A dan B. Antara titik A dan B berarti dilambangkan dengan AB ya. Berarti jaraknya nanti yang ditanya panjang AB. Oke, kita karena AB-nya belum ada, kita cari dulu nilai AB-nya, vektor AB. Vektor AB-nya itu B kurangi A. Ya kan, berarti belakang kurangi depan. B-nya itu yang ini B, dan ini A. Itu ya. B-nya negatif 2, 5, 1. Kurangi A-nya 5, 4, 6. Sama dengan negatif 2 kurangi 5. Negatif 7. 5 kurangi 4, 1. 1 kurangi 6, negatif 5. Sekarang cari baru panjang dari vektor AB. Nah, komponen-komponennya berarti negatif 7, 1, negatif 5. Semuanya dikuadratkan. Negatif 7 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat. Jadi sama dengan ini 49, ini 1, ini 25. Jadi ini akar 75. Akar 75 disederhanakan. Diperkecil jadi akar 25 kali 3. Akar 25-nya itu 5. Akar 3-nya tetap tidak loh. Jadi 5 akar 3. Ya, alhamdulillah cukup sekian videonya sampai di materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan menghitung atau dalam menyebutkan atau dalam penulisan. Mohon segera dikoreksi kalau kalian menemukan hal-hal itu ya. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.